GP Mania mau bubar, Ganjarian malah bersyukur dan sindir telak, ditulis oleh Syardi dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti diketahui, kelompok relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania memutuskan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Entah apa alasannya, biasanya kalau mendukung Jokowi akan mengarahkan dukungan ke Ganjar. Tapi masa bodoh dengan keputusan mereka, tidak ada yang peduli. Bahkan lebih baik mereka batalkan dukungan terhadap Ganjar. Asalnya ketua umumnya, Immanuel Ebenezer, sempat mendapatkan cap buruk akibat membuat manuver kontroversial. Jadi GP Mania mengumumkan pembubaran akan dilakukan secara resmi pada Kamis nanti di Jakarta. Mereka akan menggelar jumpa pers. Immanuel tidak mau membeberkan alasan pembubaran. Dia juga tidak mau mengungkap siapa yang akan mereka dukung setelah tidak lagi mendukung Ganjar. Mungkinkah akan dukung Anies? Kemungkinan besar segitu. Tidak mungkin mereka akan diam dan jadi penonton doang di Pilpres. Pasti mereka sudah mengambil ancang-ancang hanya menunggu waktu untuk mengetahui manuver mereka. Jadi mengapa kita masa bodoh dengan pengumuman ini? Sebelum ini sudah ada kelompok relawan Ganjar yang lain, yaitu Ganjarian Spartan. Ketua umumnya adalah Guntur Romli. Ganjarian Spartan bersyukur atas rencana pembubaran GP Mania. Guntur Romli mengungkap sejumlah alasan pihaknya senang atas pembubaran GP Mania. Alasan pertama, Immanuel Ebenezer pernah membela Munarman sebagai terdakwa kasus pengacauanisme. Dia secara mengejutkan menjadi saksi meringankan buat Mumun Boy. Akibatnya dia dicopot sebagai komisaris utama di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia, yaitu PT Mega Eltra. Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo bersyukur Immanuel Ebenezer tidak jadi dukung Ganjar Pranowo karena Immanuel Ebenezer membela Munarman terdakwa kasus pengacauanisme dan yang kemudian terbukti dihukum, kata Guntur. Takutnya sih ini akan jadi cikal bakal timbulnya bibit sakit hati. Lihat saja orang-orang seperti Refli Harun, Said Didu, Rizal Ramli. Semuanya mantan pecatan, hasil sekarang mereka dendam kesumat tidak sembuh-sembuh. Rasa malu ini mungkin bakal terus mereka ingat sampai kiamat. Mereka menjadi bagian dari barisan sakit hati nasional, kerjanya merepet dan merengek melulu. Alasan kedua, kelompok GP Mania sering membuat pernyataan yang mengadu domba antara Ganjar dan PDIP. Immanuel Ebenezer sering membuat pernyataan yang mengadu domba Ganjar Pranowo dengan lingkaran PDIP. Sikap ini malah mempersulit posisi Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo sebenarnya tidak ada masalah dengan lingkaran PDIP, kata dia. Memang dulu sempat ada isu hubungan Ganjar dengan PDIP renggang, tapi saya tidak tahu kalau ini adalah ulah adu domba yang dilakukan GP Mania seperti yang dilakukan Guntur. Seperti yang dikatakan Guntur. Alasan selanjutnya adalah menurut Guntur, organisasi GP Mania tidak pernah eksis karena hanya ganti kulit dari nama Batman atau Basuki Cahayapurnama Mania atau Jokowi Mania. Organisasi ini dianggap sebagai mainan politik pribadi Immanuel Ebenezer. Kami sangat bersyukur Immanuel Ebenezer tidak jadi mendukung Ganjar Pranowo karena cacat sejarah tadi, kata Guntur. Baguslah kalau tidak jadi mendukung Ganjar. Memang ada rasa kekhawatiran sejak manuver Immanuel Ebenezer membela Mumun Boy. Ini menimbulkan stigma buruk di kalangan pendukung Jokowi. Lagi pula ngotot tetap membela Ganjar akan menimbulkan prasangka dan perdebatan yang tidak ada habisnya. Menjadi saksi meringankan buat Munarman adalah blunder besar yang berefek panjang bagi dia hingga saat ini. Dengan demikian, beban berat ini terlepas dengan sendirinya. Lebih baik lagi kalau misalnya mereka memutuskan mendukung Anies, lebih cocok kalau mereka berlabuh ke sana. Biasanya sih bakal ke sana atau mungkin bakal mendukung Prabowo, tapi tunggu saja deh kepastiannya. Lagi pula terlalu banyak kelompok relawan juga tidak baik. Sulit menyatukan banyak pendapat, kadang bisa jadi gesekan dan merusak kekompakan. Lebih baik hanya satu saja sehingga bisa fokus memenangkan yang didukung. Lihat saja kelompok sebelah, banyak kepentingan sendiri-sendiri dan tidak solid. Lihat saja koalisi perubahan, tidak bersatu secara resmi hingga saat ini. Kadang saling sindir, kadang bertengkar, kadang suka memaksakan pilihan sendiri. Semuanya memiliki ambisi sendiri yang tidak klop satu sama lain. BTW selamat atas pembubaran GP Mania. Saya yakin semua yang mendukung Jokowi juga tidak akan merasa kehilangan. Begitulah politik, tidak ada dukungan yang abadi. Bagaimana menurut Anda? Mantap juga, Gibran merespon hoaks kalau dirinya meninggal dan istana berduka. Ditulis oleh Widodo SP dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Mengharapkan cara berpolitik dengan sopan, waras, dan berperi kemanusiaan dari sebagian orang di negeri ini tampaknya menjadi semacam harapan yang kudu dipinggirkan. Karena hal tersebut mendekati kemustahilan. Meski kadang kita tidak habis pikir entah mengapa ada orang yang menggunakan berita bohong, fitnah, analisis ngawur, hingga yang terbilang tidak beradab, yakni memberitakan orang meninggal dunia. Cara terakhir meski dengan mudah dipatahkan narasinya kalau melibatkan orang terkenal pasti masih saja dipakai dan secara berkala muncul di media sosial atau channel YouTube yang tidak sengaja lewat di layar ponsel kita. Soal isu kurang ajar semacam ini memang sesekali perlu ditanggapi seperti dilakukan Gibran Raka Buming Raka. Belum lama ini, Gibran mendadak mengunggah cuitan dengan gambar pemberitaan atau tayangan yang mengabarkan dirinya meninggal dunia yang mungkin pernah juga kita lihat. Seperti gambar pelengkap artikel ini, dalam berita hoaks itu Gibran diperlihatkan sedang berbaring sakit di tempat tidur, lalu di sampingnya ada Presiden Jokowi yang sedang berdoa, disertai narasi yang seolah meyakinkan. Kabar duka istana, kondisi Gibran makin memprihatinkan, istana banjir tangis. Nah, merespon isu dirinya sakit atau meninggal dan istana negara banjir tangisan itu, Gibran pun menjelaskan bahwa kondisinya sedang baik-baik saja. Meski dia berkata guyonan macam itu serem juga. Tidak cuma di dunia maya, Gibran pun berkomentar ketika menemani Menteri Sekretariat Negara atau Setnek Pratikno dalam suatu acara di Solo Technopark atau STP Minggu 5 Februari. Saya masih hidup, tolonglah ya. Saya masih pengen hidup, tidak usah beritakan mati, kata Gibran tidak bermaksud bercanda. Apakah ini berlebihan? Saya kira tidak juga. Suka-suka Gibran lah mau ngapain dengan akun media sosial resminya. Sama kayak pelaku pembuat tayangan dan isu hoaks kematian Gibran yang merasa bahwa dia atau mereka bisa sesuka hati bikin informasi palsu di YouTube. Meski herannya sudah tahu informasi palsu, tapi masih ada juga yang senang ikutan menyebarkan atau yang lebih aneh lagi, mengaminkan. Siapapun yang mengaminkan informasi hoaks mengenai kematian seseorang yang masih sehat, dengan alasan apapun, sebenarnya akal sehat dan hati nurani orang itulah yang mati. Jadi mari kita nikmati saja cara Gibran bermedsos yang jangan harap akan sama dengan ayahnya. Terkadang Gibran bisa diam, cuek dan menganggap pemberitaan apapun mengenai dirinya dan keluarganya sebagai bagian dari demokrasi, meski seringkali kebablasan. Gibran juga bisa merespon, tapi santai dan dibawa guyonan. Meski bagi sebagian kalangan kadrun guyonan Gibran yang berkelas itu tampaknya akan susah dipahami. Wong namanya saja gampang baperan. Namun siap-siap juga kalau mendadak Gibran berespon dengan serius, tegas dan berani. Mungkin akan bikin kapok pelaku yang merasa kalau keluarga Presiden Jokowi bisa dipermainkan, diperolok atau difitnah seenak udahnya. Ingatkan kalau Gibran pernah bersikap tegas terhadap Pas Pampres yang dinilainya bersalah kepada warganya di wilayah kekuasaannya sebagai wali kota Surakarta. Kalau oknum Pas Pampres saja berani dipaksanya meminta maaf sambil memperlihatkan wajahnya, sampai maskernya dibuka paksa, apalagi cuma kadrun yang tidak berguna itu. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.